Jadi topik pertama latihan SPSS ini missing value ya. Ini datanya saya ambil persis dengan yang di kuliah pekan lalu. Jadi ini ada 4 yang datanya tidak ada ya. Nah, nanti akan saya praktekkan ini langsung ya. Ini teorinya dulu, nanti saya praktekkan langsung di SPSS. Ini metode yang sederhana ya. Itu caranya diklik transform, kemudian klik replace missing values, kemudian setelah diklik missing value keluar yang sebelah sini ya. Pilih ini metodenya 5 di sini tersedia. Series mean rata-rata ya, kemudian mean binary by point, median binary by point, linear interpolasi, ini regresi linear sederhana, linear trend at point, ini pada poin pada datanya ya. Ini nanti dipindahkan yang tadi kan kita pakai 1 2 3 ya, kita pindahkan ke sini semua. Nah, setelah kita klik running, ini hasilnya. Jadi dengan metode sederhana misalkan saya pilih series mean ini keluar di sini. 173, 173, 192, 192. Jadi jumlah ini 1,5 tambah 1,5 tambah 2,1, 1,8 dibagi 4 ya, hasilnya 1,73 dimasukkan ke sini. Jadi ini sama ya. Hal yang sama juga di sini, 1,4 tambah 2 tambah 2,3 tambah 2 dibagi 4, ketemunya 192. Ya, jadi ini rata-rata dengan metode rata-rata. Ini mudah ditebak ya kalau rata-rata. Kemudian yang kedua metode yang kemarin secara rumus susah ya secara matematika, yaitu expectation maximization atau metode IM. Tempatnya berbeda. Kalau tadi kan di transform ya. Jadi kalau ini kan tadi transform, replace missing value, terus kemudian dipilih salah satu, di OK di sini. Ya nanti kan saya praktekkan sekali lagi. Tapi kalau yang ini kita pakai analisis, analyze ya. Kemudian missing value analysis. Ini diklik sini. Kemudian tampilannya begini. Nah, nanti sama 1 2 3 dimasukkan ke quantitative variable, categorical tidak ada. Nanti ini diklik bagian statistik ya, bagian EM, ekspektasi masing-masing. Kemudian nanti di OK. Nah, keluarnya ini. Ini keterangannya ya, dataset declare hasil 3 ini nanti akan kita tunjukkan. Ini konvergen. Ini hasilnya berbeda ya. Tadi kan 173 ini 192, 192. Nah, ini hasilnya dengan metode EM. Nah, kalau kita coba bandingkan, ini data yang tidak ada, kemudian dengan metode EM yang tadi, dan ini metode yang series mean. Jadi ada perbedaan. Dan seperti diketahui, kalau data hilang ini kan kita betul-betul tidak tahu ya. Maka metode yang berbeda pasti menghasilkan data yang berbeda. Nah, metode EM ini diklaim metode yang bagus untuk mengganti data yang hilang. Oke ya, kira-kira itu. Nanti kita praktekkan. Atau kita praktekkan dulu aja. Berikutnya adalah outlier soalnya ya. Kita praktekkan dulu. Saya buka SPSS-nya. SPSS. Saya harus buka datanya lagi sebentar. Missing data ya. Loh, kok ini sebelah sini ada yang kosong tadi? Oh, berarti bukan yang ini ya ini. Sebentar. Datanya bukan yang ini. Saya buka yang baru aja terus saya kopas saja. Oke, ini data yang saya pakai tadi ya. Ini saya kopas saja ke sana. Ctrl C. Datanya di sini tadi.
Kenapa ini agak lama? Oke, sebentar. Ctrl C. Wah, kok nggak mau ini? Paste. Oke, sip. Ini saya ganti pakai yang biar sama ya, X1. Ini nanti latihan sendiri aja ya, banyak yang tutorial bagaimana cara memulai dan bekerja dengan SPSS. Nah ini oke, ini sekaligus mungkin belajar dari sini. Saya perbesar dulu gambarnya, apa ininya. Caranya kalau untuk memperbesar, oke ternyata nggak bisa. Saya pinginnya memperbesar ini tapi nggak bisa. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini tipenya numerik semua, ya desimalnya ya di belakang koma 2. Kemudian di sini missingnya dikatakan tidak ada, tapi sebenarnya bisa kita set ya. Tapi untuk sementara kita biarkan saja. Saya hanya ingin menyampaikan yang ini aja, ukurannya ya. Ini diganti. Jadi kalau di SPSS itu ada ordinal atau dari bawah dulu ya. Nominal itu tandanya bulatan, artinya sama kedudukannya. Ordinal sudah ada urutan, histogram, scale itu gambarnya garisan, penggaris maksud saya. Bahasa Jawanya garisan gitu ya. Nah, ini scale ini adalah data interval dan rasio. Di SPSS namanya scale. Sedangkan ini data yang kita pakai ini data scale semua. Jadi kita klik scale semua di sini. Oke, ya. Kalau ini nama variabelnya. Ini dilihatnya di sini variable view dan ini data view. Ini datanya ya. Nah, tadi metode yang sederhana sekali lagi kita pakai transform ya, replace missing value. Ini dipilih dulu series min ya. Kemudian kita klik masukkan ke sini. Ya, kita oke. Ya udah gitu aja. Nanti muncul di sampingnya tadi. Nah, ini datanya yang ini. Tadi 1,73 ya, 192. Jadi ini data yang sudah hilang. Jadi di rata-rata ini dimasukkan ke sini. Oke ya. Ini saya hapus lagi aja. Delete. Atau biarinlah, nggak apa-apa. Nah, kemudian cara yang kedua tadi dengan EM, transform, analyze maksud saya. Kemudian missing value analysis, klik. Yang kita masukkan yang ini ya, 1, 2, 3 ke sini. Ini langsung diklik EM-nya. Ya. Nah, ini iterasinya kalau 25 itu belum konvergen. Jadi dicari sampai iterasi jumlah tertentu. Ini tadi saya masukkan angka 1000 iterasinya. Kemudian datanya saya simpan, misalkan di hasil 5 ya misalkan ya. Nanti akan muncul. Oke, continue, kemudian oke. Ya, ini udah running cepet ya. Wah, 1000 apa namanya? 1000 iterasi itu cepat sekali. Nah, ini hasil 5 itu di sini. Nah, ini hasilnya. Ini ada ini hasil 5 ya, jadi langsung disimpan. Kalau tadi kan disimpan di sebelahnya, kalau ini saya simpan di sheet yang lain. Hasilnya ini ya, tadi 168, 199. Ini berbeda ya tadi ya. Nah, ini kalau ciri khas dari algoritma itu bisa berbeda tiap running ya, karena memang kan dia metodenya tidak eksak, bukan tidak eksak dalam artian ya. Jadi coba kita lihat, ini saya kopas saja, kita bandingkan. Atau gini aja, saya print screen aja dulu, nanti saya bandingkan ke sana. Ya. Cut, kemudian saya masukkan yang ini ya tadi ya. Oh sama kok ya. Oh sama-sama ya, jadi dengan yang ini sama. 168, 199, 106, 203, masih sama. Kalau yang berbeda itu kalau belum konvergen, itu berbeda. Ya. Jadi kalau di
yang di kuliah, maksudnya di PowerPoint yang kuliah hari Selasa, ini angkanya berbeda karena ternyata belum konvergen. Nanti konvergen dan tidaknya itu bisa dilihat di sini. Sebentar. Nah ini ada kata-kata konvergen di sini ya, yang ini. Iterasi 1000 sudah konvergen, jadi dicari sampai konvergen. Nanti kalau kurang iterasinya ditambah. Oke, itu 2 cara ya. Saya stop dulu, stop share. Kemudian yang kedua, yang outlier ya. Outlier tadi di mana? Bentar. Oke, ini outlier. Bentar, saya share lagi. Kalau ini pakai ini aja dulu nggak apa-apa. Outlier itu tidak selalu, tapi biasanya itu berkaitan dengan sebab akibat. Jadi dependensi, analisis dependensi ya. Kalau kemarin ada beberapa tool kan ya di pertemuan pertama yang dependensi dan independensi. Jadi kalau tidak diketahui X dan Y-nya, berarti itu tidak bergantung, independen ya. Tapi kalau yang dependen itu ada Y-nya, ada X-nya. Ini misalkan di sini ya kita punya data, ini child data outlier. Ini kira-kira datanya ya. Jadi kalau saya zoom in bagian sini ya itu ada umur, memory span, kemudian IQ dan reading ability. Jadi nanti Y-nya adalah ini. Y adalah reading ability, X1, X2, X3 adalah apa namanya? Variabel tidak bebas. Maaf, variabel bebas ya. Ini variabel tidak bebasnya. Y-nya ini X1, X2, X3. Nah, sekali lagi tema outlier itu biasanya berkaitan dengan analisis dependensi. Nah, maka di alamat web ini saya memakai ini. Ini yang bagus untuk contoh ya. Jadi statisticsolution.com identifying multivariate outlier in SPSS. Caranya nanti setelah datanya kita buka, ya nanti akan saya beri contoh juga. Kita pakai teknik regresi. Kita belum belajar memang regresi, nanti kita akan baru belajar regresi di pertemuan kelima ya. Regresi, kemudian klik linear. Jadi dianggap regresinya linear ya. Saya mengikuti saran yang ada di sini, ini yang paling mudah diikuti soalnya. Sebenarnya banyak cara, tapi ini kok paling menurut saya ya paling mudah dijelaskan. Kemudian dipilih tadi dependennya adalah reading ability. Kemudian independennya adalah umur, short term memory span, dan IQ. Ya. Kemudian diklik di bagian save. Jadi kalau diklik bagian save itu nanti muncul beberapa pilihan. Salah satunya adalah kita akan memakai outlier dengan Mahalanobis. Ya. Jadi pakai jarak Mahalanobis yang kita bahas. Jadi tinggal, ini banyak sekali pilihan. Ini kalau di sini disarankan ada beberapa titik yang diklik, tapi saya pakai Mahalanobis saja. Diklik, kemudian continue. Ya. Nah hasilnya nanti akan muncul di sebelah kanannya. Mahalanobis distance. Kemudian sarannya ini diurut belakangan boleh, diurut sekarang langkah ini juga boleh. Nanti akan saya tunjukkan sekali lagi. Ini short descending ya. Dari kecil ke besar. Besar ascending kecil, besar, besar ke kecil ya, maaf. Kemudian setelah itu dilakukan proses berikutnya yaitu transform compute variable. Jadi kita akan mencari probabilitas berdasarkan chi-square. Jadi mengatakan apakah sebuah data outlier atau tidak menurut statistik ini ya. Karena saya cari algoritma yang itu di SPSS nggak ada ya yang kita coba di kuliah hari Selasa kemarin.
adanya di SAS saja. Saya coba yang pakai MCD ya, MCD algorithm di itu nggak ada di sini ya. Kemudian klik ini ya, nanti kita masukkan, ini memang agak ribet ya, tapi diikuti saja. Nanti dituliskan saja di sini, dipilih di function group, dipilih CFD, non-central CFD, kemudian di function of special variable-nya itu C of C square ya. Jadi di sini dipilih CDF C square, nanti diklik bagian ini ya, nanti naik ke atas, kemudian 1 dikurang. Jadi numeric expression-nya adalah kita bayangkan distribusi C square atau normal ya, itu kan kalau pencilan itu di paling luar, paling ujung, maka kita hasil ini kita 1 dikurangi hasilnya ini ya. Nanti setelah diklik begitu, ketemunya adalah seperti ini. Nah, aturannya di sini ketika probabilitas dari MAH1 ini lebih kecil dari 0,01, biasanya kan 0,05 ya. Saya juga nggak ngerti di sini kenapa 0,01, ya bisa jadi dia pingin lebih teliti ya, alfanya. Kemudian ini kan lebih kecil ya, 0,00 berarti kan lebih kecil dari 001. Ini adalah outlier. Kalau ini udah lebih besar nih bukan outlier. Jadi ada 2 outlier dalam data tadi. Ini secara analitis. Tapi kalau dibuat secara visual agak susah ya, karena ini kan 4 dimensi ya. Jadi agak susah digambarkan. Kalau 3 dimensi pun itu agak susah ya. Jadi ini memang tidak bisa digambarkan secara visual, hanya dengan analisis seperti ini. Oke, sekarang kita coba mempraktekkan di SPSS langsung. Oh, sebentar, kok masih tetap ini ya? Oke, screen share. Oh, sebentar Mas. Ini belum saya tutup tadi. Ini saya tutup dulu, oke. Nah, saya share screen utamanya ya. Oke, udah kelihatan ya. Kita masuk ke SPSS. Ini datanya tadi sudah, ini saya hapus lagi aja nih. Ini saya hapus dulu hasil pekerjaannya. Aduh, sorry. Aduh. Bentar. Saya cut dulu aja. Cut. Oke ya, ini datanya. Sekali lagi kita pakai analyze ya. Kemudian regression linear. Ya, klik. Ini sudah masuk tadi ya, karena sudah ini. Jadi reading ability, kemudian dependennya waktu, short term, dan IQ. Ya. Kemudian diklik bagian save, diklik Mahalanobis ini. Ini sebenarnya kita juga bisa buat create data set, tapi saya letakkan di kanannya saja. Ya, kalau tadi saya menggunakan ada yang disimpan, ada yang di sebelah kanannya. Kita pakai yang sebelah kanan. Oke, ini oke. Nah, ini MAH muncul di sini. Ini kebetulan sudah saya tadi kan sudah diurut datanya ya. Karena ini kan ketika diurut ini tadi sudah terurut. Tapi kalau mau ya dicoba lagi ya. Udah begini. Nah, kemudian analyze. Sebentar. Ini tadi perintahnya analyze kadang-kadang juga ini. Compute, oke ya. Transform, compute variable baru masuk ke ini. Oke, sebentar. Compute mana sebelah sini. Transform, compute variable. Oke ya. Ini diketikkan ini harus ya.
target variabelnya namanya apa, nanti di sebelah kanan MAH1 ini ya kita sebut MAH prop MAH strip 1 gitu ya biar ini. Nah, kemudian yang dimasukkan di sini pilih yang ini sekali lagi, kemudian Oke, terus pilih yang ini ya. Kemudian diklik bagian ini atau ini saya hapus dulu aja supaya prosesnya kelihatan ya. 1 minus ya. Klik ini kita naikkan ke sini ya. Kemudian yang ini tanda tanya pertama itu diisi yang MAH1. Mahalan lebih distance yang ini diklik ya, masukkan. Kemudian variabelnya ada berapa? Variabelnya ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Age, memory span, dan IQ. Jadi kita ganti 3 di sini. Oke. Ya, kalau sudah langsung di oke. Ini sudah di sebelah kanannya sudah muncul. Mana tadi ini outlier. Bukan outlier ya, mana? Oh iya ya, outlier. Kita sedang ngomong outlier, lupa saya. Nah, ini kan supaya lebih kelihatan, ini kan hanya 2 di belakang koma ya. Kalau di web itu disarankan ini diganti menjadi 4 di belakang koma. Ini sudah otomatis scale semua ya karena ini. Nah ini ya datanya. Nah yang scale ini sekali lagi sudah diurut ya dari yang besar ke kecil, descending. Nanti probabilitasnya karena 1 dikurang ini hasilnya ini. Nah 2 data inilah yang lebih kecil sekali lagi dari 0,01, maka data inilah yang kemudian disebut data outlier. Gitu ya. Tentang latihan SPSS.